Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Fadilah Al-Ustadz Dani Afendi Hafidahullah. Wa ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Awalan hayya bina nashkurullaha azza wa jal alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhil majlis al-mubarak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, ridho, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh barakah ini. Sanian, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Saya Wardatul Firdaus dan rekan saya Fahilda Lutfia yang akan menjadi pembawa acara dalam rangka rutinan Sabtu Wage di Majelis Asy-Syafaat akan membantu dan membacakan susunan acara. قبل أن نبدأ برامجنا في هذه اليوم سأقرأ عليكم ترتيب البرامج كما يلي. أولا الافتتاح، ثانيا الصلوات النبي، ثالثا ذكر راتب الحداد، والرابع الدعاء. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu pembacaan sholawat Nabi, yang ketiga pembacaan dzikr ratibul hajat, dan yang terakhir adalah doa ramah tamah sekaligus penutup. Hayya bina naftatihu baramijana biqiraati ummul kitab. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah. Fal-fikratu thaliyah nusallimu ila al-Ustadz Dani Afendi al-makan was-zaman iyahu. Acara selanjutnya akan kami serahkan kepada Ustadz Dani Afendi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, napa sing pun dipun sampaiaken dening Bapak Nur Hadi saged dadosa ilmu kagem kula kalih panjenengan sedaya santri-santri rungokno. Santri-santri le umek kae ning ngarep timbangane ganggu konsentrasi, kacange gowon ya pareng ngono lho gomburi ngono lho. Nah, iku tidak ngalangi kamerae. Iki engko diupload ning gone TikTok. Monggo kagem Pak Nur Hadi panggenan lan wedal kawula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh daripada Majelis Asy-Syafaat Al-Ustaz Dhani Effendi, semoga senantiasa diberikan kesabaran, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Amin. Dan ibu-ibu serta bapak-bapak kalau ada, dan juga adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa pula kepada Ustazah baru kayaknya, ya Ustazah ya. Apunten. Ini disuruh ngaji, tapi ini sudah jam 9:30. Gimana Bu? Sampai jam pinten nih? Ini malam minggu. Memang apa ya? Seharusnya malam minggu itu kan dibuat happy, ya toh? Ya. Ngajinya itu happy aja Bu. Oke, semuanya ya. Sebentar aja. Saya hanya ya saling belajar, saling belajar tentang, ini ada kitab namanya Safinatun Najah, kemudian dikasih bab tentang iman. Apa sih iman? Adik-adik, apa iman itu? Bahasa Indonesianya, bahasa Jawa ini apa? Iman. Napa Bu? Iman itu kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Jawa nih, percaya pertama, percaya ambil sopo? Percaya. Ya, ini bab ini atau judul ini tentang kepercayaan kita, keyakinan kita. Itu namanya iman. Iman, setelah itu Islam, habis itu ihsan. Itu apa namanya tahapannya Bu? Semuanya iman dulu, setelah itu baru Islam, kemudian ihsan. Iman itu fondasi kita, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, utawi iki iku pasal mertelaaken, pakai bahasa Indonesia kapati lancar nih bahasa Jawa aku sepurane. Arkanul imani, utawi beberapa rukun-rukunnya iman. Utawi itu mubtada biasanya, ya, permulaan. Jadi arkanul imani, rukun-rukun iman. Kalau tidak ada rukunnya, semua ibadah di dunia ini itu pasti ada syarat dan rukunnya. Kalau tidak dipenuhi syarat dan rukunnya itu, otomatis ibadah kita tidak sah secara hukum, atau keyakinan kita tidak sah secara syariat Islam. Arkanul imani, rukun-rukun iman utawi piro-piro rukune iman, sittatun iku ono 6. Apa wae? Nopo? Yang pertama apa? Si arek-arek iki biasanya ngerti. Rukun iman ono piro? 5. Islam iku ada 6. 1. Percaya kepada Allah. Antuk mina billahi. Percaya kepada Allah. Ya benar sih.
rupane nek bahasa-bahasa pondokan iku ana rupane Bu. Rupane swiji iku arep ngimanaken ten Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya percaya begitu saja. Allah itu koyok sopo dan opo. Nah, ojo. Tapi kita itu harus iman kepada keberadaannya. Dan kalau tradisi pondok biasanya kalau iman kepada Allah itu kita itu dianjurkan untuk hafal sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib, insya Allah anak-anak ini sudah hafal dan juga mungkin ibu-ibu. Monggo sareng-sareng. Yang 20 itu loh Bu. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar dalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Nah, itu wajib kita ketahui, bukan hanya hafalan tapi ngerti artinya. Sifat mustahil mungkin teman-teman dan semuanya jamaah belum tahu. Ini saya sebutkan kebalikan daripada sifat wajib. Iya. Wujud, Amin. wujud ada, berarti kebalikannya tidak ada. Bahasa Arab Adam, Adam, hudus, fana, mumasalatul lil hawadis, ihtiyajun ta'addud, ajzun karoha jahlun, mautun somamun, a'ma abkamu, ajizan karihan jahilan mayitan asomma a'ma abkamu. Nah itu 20 Bu. Iya. Jadi kita ketika ada di pondok dulu itu harus menghafal itu 50 sifat wajibnya Allah, 50 sifat wajibnya Allah terbagi menjadi sifat wajib Allah, sifat muhal Allah, mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Kemudian sifat wajibnya Nabi, sifat jaiznya Nabi, kemudian sifat muhalnya Nabi nanti. Jadi itu kebalikannya tadi. Ada hudus fana mumasalatul lil hawadis ihtiyajun ta'addud ajzun karoha jahlun mautun somamun ama abakamu ajizan karihan jahilan mayitan asomma ama abakamu. Itu kebalikan daripada wujud. Wujud artinya ada. Terus idam artinya dulu. Dulu, dahulu, sebelum adanya bumi ini, sebelum adanya alam semesta ini, Allah sudah ada. Gitu. Idam. Bako, bako apa artinya? Tetap, tidak akan hilang, tetap ada. Itu namanya bako. Mukhalafatul lil hawadis artinya apa itu? Apa artinya? Mukhalafatul lil hawadis artinya beda dengan makhluknya. Beda Bu. Nek makhluknya ono irunge, ono telingane, ono mripate, ono mulute. Allah beda dengan yang lain. Seperti Allah, seperti apa? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah itu. Pokoknya Allah ada. Jangan memikirkan datnya Allah,
tetapi pikirkanlah sifat-sifat dan makhluknya Allah itu. Wahdaniyat satu. Wahdaniyat itu sifat satu. Nek satu itu bisa berkali lipat itu kalau satu. Kosong kan wis gak ono. Jadi satu, bisa dua, bisa tiga. Nanti satu itu satu-satunya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Nek tak jelas kabeh sampai jam 11 jam 12 itu keturutan itu. Jam 3 Oke. Terus sifat jaiznya Allah itu adalah fi'lu kulli mungkinin autarkuhu. Itu ya. Apa? Fi'lu kulli mungkinin autarkuhu. Artinya apa? Melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkan sesuatu yang mungkin. Misal, saya contohkan. Misalnya saya dijadikan orang seperti ini, itu Allah bisa. Tidak dijadikan orang seperti ini, itu Allah bisa. Jadi tergantung Allah. Kita hidup di dunia ini tergantung nasib kita, sesuai dengan apa? Sesuai dengan dalil Al-Quran. Innallaha yaqdiru may yasha. Sesungguhnya Allah itu kuasa kepada makhluk-makhluknya, bisa dibeginikan ataupun bisa dibeginikan. Itu Allah, itu sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama rukun iman adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya untuk kita semuanya. Oke. Kemudian selanjutnya wa malaikatihi, dan yang kedua adalah percaya kepada malaikat. Saya tanya, malaikat itu ada berapa? Ada 40. Malaikat ada berapa? Banyak malaikat itu, tapi yang wajib diketahui cuma 10. Apa ngerti ora ya rame. Dua. Apa Jibril, Mikail, Israel, terus Mungkar, Nakir, terus Rokib, Atid, Ridwan, Malik. Itu nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Tugas-tugasnya benten-benten, Bu. Jibril memberi wahyu, Mikail menurunkan hujan dan memberikan rizki kepada kita. Makanya ketika kita itu ingin bepergian untuk bekerja, usahakan ila hadrati malaikat Mikail. Ya, insya Allah rizki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Israel, apa Israel? Tugasnya, wah, gak ngerti rek. Tugasnya apa Israel? Pencabut nyawa. Oh, sing meninggal itu pencabut nyawa. Kalau Israfil peniup trompet. Iya ngono, harus ngerti rek. Harus ngerti kabeh ku. Soalnya ini berbicara tentang iman. Itu mungkar nakir, penanya di alam kubur. Kalau mungkar itu kelakuan baik, kalau nakir kelakuan buruk. Itu ditanyain marrobuka, waman nabiyuka, waman kiblatuka, sopo Tuhanmu. Itu biasanya ketika kita itu sudah ada di alam kubur nanti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nakir. Rokib atid. Rokib pencatat amal baik. Biasanya kalau dulu saya pas waktu belajar itu kata Ustadz, kalau rokib itu ada di
tangan kanan kita posisinya, kalau atid ada di kiri kita. Jadi semuanya kita diawasi oleh yang namanya dua malaikat itu. Hati-hati, walaupun di ujung dunia, walaupun di dalam keadaan malam, kemudian di waktu petang terupas hitam, pakai baju hitam, itu tetap ketahuan ketika kita itu melakukan yang namanya dosa. Misalnya ada yang mengawasi, rokib, atid. Kemudian Malik, Ridwan penjaga surga, Malik penjaga neraka. Itu semuanya, Bu. Jadi itu harus dihafalkan kalau misalnya kita itu beriman, benar-benar beriman kepada Allah. Semuanya yang saya sebutkan tadi itu harus dihafalkan. Kemudian satu, percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat. Tiga, percaya kepada kitab dulu. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah banyak sebenarnya, cuman yang wajib dipercaya oleh umat Islam seluruh dunia ini hanya 4. Apa? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, itu 4 saja, Bu. Taurat itu punya Nabi Allah Musa alaihissalam, Zabur punya Nabi Allah Daud alaihissalam, Injil punya Nabi Allah Isa alaihissalam, dan Al-Quran punya Nabi kita semua, Abdul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi cuma 4, Bu, Pak, semuanya. Dan adik-adik apal enggak? Apa mang si papat iku? Harus apal iku. Ya, saya sarankan aja kepada ustadz atau ustadzah itu harus dibimbing anak-anak untuk menghafal itu. Buat fondasi kita, fondasi daripada keimanan kita gitu. Kemudian yang keempat, ya, Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab. Habis itu yang keempat, percaya kepada para nabi. Nabi itu banyak. Nabi ono banyak. Itu aja. Nabi itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Apa lo rara itu? Adam, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas, Yasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Semuanya itu nama-nama nabi, Bu. 25 semuanya, mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yahya, Isa, terus Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kita itu diwajibkan harus hafal. Dan sifat-sifat Nabi semuanya ini yang saya sebutkan tadi, itu sifat wajibnya Nabi ada 4. 50 sifat tadi, 40, 20-nya sifat Allah, 20 lagi sifat muhal bagi Allah, 1 sifat jaiz, kemudian yang 441 itu sifat wajibnya Rasul atau sifat wajibnya Nabi, sifat mustahilnya Nabi, kemudian sifat jaiznya Nabi. Kalau sifat wajib Nabi, semua Nabi itu mempunyai sifat yang namanya sidik. Sidik itu jujur, ya, jujur.
nek bahasa gaule ku integritas dari ini gitu. Jadi kita dianjurkan untuk jujur, kemudian amanah, tabligh, fato. Nah, amanah itu dipercaya, tabligh itu menyampaikan wahyu risalah Allah Subhanahu wa taala, terus fatonah itu cerdas. Semua nabi itu pasti cerdas. Nah, sifat muhal atau sifat mustahil bagi semua para nabi itu yaitu kebalikannya daripada sidik, kidib, khianat, kitman, balada, itu namanya. Kidib itu berbohong. Nah, nek misale seneng bohong ya wis gak melu ajarane Nabi Muhammad, berarti sering berbohong. Naudzubillah, naudzubillah. Kemudian khianah apalagi ya, naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Kemudian kitman itu medit atau menyimpan ajaran, menyimpan ilmu, medit ambil ilmu. Itu kalau misalnya ada ilmu baru terus medit, nah tak boleh itu. Jadi harus semuanya dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Balada, nah kebalikannya cerdas itu apa? Nggak cerdas Pak, itu kebalikan, nggak cerdas itu. Begitu ya, balada. Kemudian sifat jaiznya Rasul itu al-af'alul basyariyah, al-a'malul basyariyah, seperti kita semua. Apa pekerjaan ini menungso ya, iso turu, iso mangan, iso ngombe, iso BAB, iso dan lain sebagainya. Nabi pun sama seperti itu. Jadi semuanya para nabi itu mempunyai sifat-sifat manusiawi yang tidak akan hilang daripada diri para nabi itu. Termasuk lupa juga itu nabi. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Abasa. Ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, itu dan seterusnya itu ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rukun iman yang kelima adalah percaya kepada hari akhir, hari kiamat, Bu. Nah, mudah-mudahan kita tidak menjumpai hari kiamat, karena tanda-tanda hari kiamat itu ketika tidak ada orang yang berbuat baik di dunia ini, baru tandanya kiamat itu. Salah satu tanda contohnya seperti ini, nek gak ono adzan dunia iki wis dilungkas, wis nek gak ono adzan, tidak ada adzan di dunia ini, wis dilungkas, wis kiamate. Kayak ngono. Nek gak ono adzan sholat maksudnya, nah itu dilungkas. Nah, makanya kalau ya mudah-mudahan kita gak menjumpai itu. Soalnya tanda-tanda hari kiamat adalah makhluk semuanya itu seburuk-buruk makhluk itu adalah makhluk yang menjumpai hari kiamat. Karena rata-rata waktu di hari kiamat itu makhluknya tidak ada yang berbuat baik sama sekali. Wis mungkar kabeh, berbuat onar kabeh itu ya. Salah satu tandanya kalau misalnya tidak ada adzan, makanya ketika ada adzan kita bersyukur, cek ditunda kiamati ngono lho. Nek ono adzan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu. Nah, nek wis kok ono adzan wis delok nae ngono makane. Ya, di masjid-masjid nek kalau tidak ada adzan gitu loh, Bu. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada takdir atau nasib, ya.
wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa bil qadri lan kalawan ing pasti khairihi bagus isi pastine wa syarrihi lan ala isi pastine minallahi saking Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kita harus beriman. Ada apa? Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para nabi, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada takdir kita. Itu ya, baik itu takdirnya berupa kebaikan maupun takdir berupa keburukan, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menentukan, manusia adalah perencana, Allah yang memastikan. Bagaimana manusia itu sendiri. Makanya kita harus berusaha untuk berbuat baik agar kebaikan itu selalu menyertai kita, agar takdir kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu menyertai kita. Makanya ketika kita itu mau melaksanakan yang namanya kebaikan, kita itu harus bersyukur, Bu. Ya, nikmat yang terbesar di dalam diri manusia itu adalah ketika kita itu tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita. Nek tepake sholat, wis kadung sholat, kemudian nggak sholat terus punya kretek hati, punya hutang kepada Allah, nah itu nikmat yang terbesar itu. Makanya cepat laksanakan itu. Nek misalnya kita tidak sholat tapi kita itu mempunyai kretek hati, wih aku kurang sholat, dikira utang berarti aku, wis tak sholat dhisik ngono. Nah itu nikmat terbesar itu. Tapi nek misalnya kita nggak sholat kemudian kita wis santai-santai kayak wong gak duwe dosa ngono, nah, berarti anugerah belum muncul, anugerah itu belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan yang namanya anugerah kenikmatan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan, dan anugerah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.